Hubungan Irfan dan Kirana akhirnya benar-benar berakhir. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan saat mengetahui itu langsung dari Kirana. Entah aku merasa sedih, bahagia, atau entah apa yang aku rasakan. Jujur, aku memang merasa senang karena akhirnya Irfan bisa memenuhi permintaanku. Karena dengan berakhirnya hubungan Irfan dan Kirana, aku tidak lagi harus menanggung rasa cemburu saat melihat mereka berduaan. Tapi aku juga merasa sedih melihat kondisi Kirana yang terlihat sekali ia sedang patah hati. Namun itu rasanya lebih baik daripada Kirana harus terus berpacaran dengan Irfan. Sementara aku tahu kalau Irfan tidak benar-benar mencintai Kirana. Kirana hanya menjadi topeng untuk menutupi hubunganku dengan Irfan. Dan dengan berakhirnya hubungan Kirana dan Irfan, aku merasa tidak ada lagi penghalang hubungan antara aku dan Irfan. Kami tidak lagi harus memikirkan perasaan Kirana karena harus selalu kami bohongi. Makasih ya Van, kamu udah mau memutuskan Kirana, ucapku saat akhirnya aku dan Irfan bertemu kembali di kamar kosnya. Iya Jo, tapi gimana dengan Kirana? Apakah dia baik-baik saja? Balas Irfan bertanya. Saat ini sepertinya ia masih cukup kecewa. Tapi aku yakin ia akan bisa melewati itu semua. Jawabku. Saat ini hanya ada kita berdua Jo. Aku benar-benar bahagia dengan semua ini. Ucap Irfan kemudian. Iya Van, aku juga merasa sangat bahagia. Semoga hubungan kita tetap bertahan selamanya ya. Balasku penuh harap. Sesaat kemudian Irfan pun menggenggam tanganku lembut. Hal yang selalu ia lakukan saat kami hanya berdua. Aku pun refleks membalas genggaman tangannya. Rasanya hal sesederhana itu sudah mampu membuat kami bahagia. Untuk selanjutnya kami pun semakin terhanyut dengan perasaan cinta di antara kami. Aku merasa bahagia, benar-benar bahagia. Semuanya terasa begitu indah dan penuh kesan. Irfan benar-benar sosok laki-laki yang sempurna. Keindahan cinta yang ia berikan padaku benar-benar membuatku terlena. Hidupku terasa lengkap dengan kehadiran Irfan menemani hari-hariku. Hubunganku dengan Irfan terus berlanjut. Hubungan kami bahkan semakin dalam dan penuh makna. Lebih dari setahun kami menikmati indahnya cinta kami berdua. Sampai pada satu saat, aku tak sengaja melihat Irfan sedang berjalan berduaan dengan seorang laki-laki. Awalnya aku tidak terlalu curiga melihat mereka, karena aku pikir laki-laki itu adalah temannya Irfan. Meskipun aku belum pernah melihat laki-laki itu sebelumnya. Aku melihat Irfan dan laki-laki itu di sebuah mall. Mereka terlihat akrab dan begitu dekat. Mereka terlihat begitu asik ngobrol berdua. Karena penasaran, aku coba mengikuti mereka diam-diam dari kejauhan. Setelah berkeliling dalam mall tersebut, aku melihat Irfan dan laki-laki itu masuk ke sebuah kafe. Aku tetap memperhatikannya dari kejauhan. Ingin rasanya aku menghampiri mereka saat itu, namun sebagian hatiku mencegahnya. Bisa saja mereka hanya berteman, walau mereka terlihat begitu akrab. Aku sudah mengenal sebagian besar teman-teman Irfan, tapi aku belum pernah melihat laki-laki yang satu ini. Setelah selesai makan dan sambil ngobrol di dalam kafe itu, Irfan dan laki-laki itu pun segera keluar dari mall. Aku masih mengikuti mereka dari kejauhan. Aku semakin penasaran. Mereka menaiki sebuah mobil mewah dan keluar dari areal mall tersebut menuju jalan raya. Aku segera mencari taksi.
dan meminta sang sopir untuk mengikuti mobil yang dinaiki Irfan dan laki-laki tersebut. Sekitar 15 menit kemudian, mobil itu pun singgah di sebuah hotel. Mobil itu parkir di sana. Lalu kemudian, aku melihat Irfan dan laki-laki tersebut memasuki lobi hotel berdua. Hatiku tiba-tiba bergemuruh. Untuk apa Irfan dan laki-laki itu masuk ke dalam hotel tersebut? Batinku bertanya. Aku masih menunggu beberapa saat, namun mereka tak kunjung keluar. Hari juga sudah mulai malam. Sepertinya Irfan dan laki-laki itu memang menginap di hotel tersebut. Ingin rasanya saat itu, aku turut masuk ke dalam hotel tersebut. Tapi, lagi-lagi aku merasa tidak berani. Apa tanggapan Irfan nanti kalau aku tiba-tiba menghampirinya di situ? Dan lagi pula, aku juga tidak tahu sedang apa mereka di sana. Aku juga tidak tahu mereka berada di kamar mana. Pada akhirnya aku hanya bisa meminta sopir taksi untuk mengantarku pulang. Perasaanku menjadi tak karuan. Berbagai pertanyaan menghantui perasaanku saat ini. Siapa laki-laki itu? Apa yang Irfan lakukan dengan laki-laki tersebut di dalam hotel? Apa yang dilakukan dua orang laki-laki itu di dalam hotel? Hatiku terasa sakit membayangkan hal tersebut. Perasaanku semakin berkecamuk. Mengapa Irfan tega mengkhianatiku? Padahal ia sudah berjanji tidak akan pernah menyakitiku. Tapi nyatanya hari ini aku melihat ia bersama laki-laki lain dan masuk ke hotel. Keesokan harinya, Irfan menghubungiku dan meminta aku untuk datang ke kosnya. Aku mencoba bersikap biasa saja saat ditelepon. Aku tidak ingin membahas soal kemarin melalui ponsel. Lebih baik aku berbicara langsung dengan Irfan. Karena itu, aku pun segera datang ke tempat kos Irfan. Irfan menyambutku dengan senyum khasnya seperti biasa. Ia bersikap biasa saja, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku mencoba menahan perasaanku. Aku harus menanyakannya secara baik-baik tentang laki-laki yang kulihat kemarin bersama Irfan. Seperti biasa, aku pun duduk di samping Irfan di sisi ranjang tidurnya. "Kamu kemarin kemana?" Tanyaku memulai pembicaraan. "Kemarin aku gak kemana-mana," jawab Irfan. "Kamu yakin gak kemana-mana?" ucapku bertanya. "Emang kenapa sih, Jo? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya seperti itu? Biasanya kamu juga gak pernah mau tahu aku kemana, sedang apa. Kok tiba-tiba kamu bertanya seperti itu?" balas Irfan sedikit heran. "Kemarin aku melihat kamu di mall bersama seorang laki-laki," ucapku langsung. "Oh," Irfan membulatkan bibir. "Iya, kemarin aku memang jalan-jalan sebentar di mall. Kamu ada di sana juga. Kenapa kamu gak samperin aku?" balas Irfan terdengar santai. Tidak sedikit pun ia merasa bersalah akan hal itu. "Ya gak mungkin lah aku samperin kamu. Kamu kan lagi sama cowok lain." Suaraku sedikit ketus. "Kamu kenapa sih?" tanya Irfan. Keningnya mengerut. "Aku melihat kamu bukan cuma di mall sama laki-laki itu, Van. Aku melihat kalian masuk hotel berdua," ucapku dengan suara sedikit meninggi. "Kamu ngikutin aku?" tanya Irfan seperti kurang senang. "Aku curiga melihat kamu dengan laki-laki itu. Kalian terlihat sangat akrab. Aku juga belum pernah melihat laki-laki itu sebelumnya. Karena penasaran, aku mengikuti kalian sampai ke hotel," balasku sedikit sengit. "Oh, Johan, kamu ngapain sih ngikutin aku sampai segitunya?" Irfan berujar masih dengan nada kurang senangnya.
Karena aku curiga kamu ada apa-apanya dengan laki-laki itu. Dan terbuktikan kalau kamu nginap berdua dengan laki-laki itu di hotel. Apa yang kalian lakukan di hotel itu? Siapa laki-laki itu, Van? Tanyaku semakin sengit. Di luar dugaanku, Irfan justru tertawa riang. Ia tertawa cukup lama sampai aku merasa kesal melihatnya. Kenapa kamu malah tertawa? Tanyaku berusaha menghentikan tawa Irfan. Jadi kamu cemburu? Kamu cemburu sama Bang Ilham? Balas Irfan di sela-sela tawanya. Oh, jadi namanya Ilham. Dan kamu pacaran kan sama dia? Suaraku masih ketus. Aku benar-benar kesal sama Irfan. Bukannya merasa bersalah, ia justru semakin melebarkan tawanya. Cukup lama Irfan tertawa sendiri. Lebih tepatnya sih, ia seperti menertawaiku. Aku semakin tak mengerti dengan semua itu. Kenapa kamu tertawa sih, Van? Apanya yang lucu? Tanyaku akhirnya. Irfan berusaha keras untuk menghentikan tawanya. Ya, menurutku lucu aja, ucap Irfan akhirnya setelah ia berhasil menahan tawanya. Kenapa menurut kamu ini lucu? Aku ini lagi marah loh, Van. Kamu malah ketawa dan gak menjawab pertanyaanku. Pasti laki-laki itu memang pacar kamu kan? Sergahku membalas. Pacarku itu cuma kamu satu-satunya, Jo. Aku gak mungkin punya pacar lain. Jawab Irfan mulai serius. Lalu siapa laki-laki itu, Van? Tanyaku kesal. Oke. Aku akan katakan, Jo. Tapi izinkan aku tertawa satu kali lagi ya, ucap Irfan dengan sedikit menggodaku. Kamu jangan bikin aku semakin kesal, Devan. Jawabku cepat. Baiklah, Johanku sayang, balas Irfan lembut. Yang kemarin kamu lihat itu adalah Bang Ilham. Dia itu abang kandungku. Masa kamu cemburu sama abang kandungku sih? Lanjutnya. Setelah berkata demikian, Irfan tertawa riang kembali. Ya mana aku tahu kalau orang itu abang kandung kamu. Aku kan gak kenal sama keluarga kamu, Van. Ucapku dengan nada merasa sedikit malu. Mengetahui kalau laki-laki itu adalah abang kandung Irfan, tentu saja aku merasa malu karena telah menuduh Irfan yang bukan-bukan. Tapi beneran itu abang kandung kamu? Tanyaku masih kurang yakin. Bisa saja Irfan berbohong kan? Tanyaku membatin. Beneran, Jo, ngapain aku bohong sih? Balas Irfan. Lalu ngapain kalian di hotel? Tanyaku lagi. Bang Ilham bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Ia memang sering ditugaskan keluar kota. Dan kebetulan kemarin itu, Bang Ilham ditugaskan di kota ini untuk menemui seorang klien mereka. Karena berada di kota ini, Bang Ilham menghubungiku dan mengajak aku ketemuan di mall. Bang Ilham memang menginap di hotel malam itu, karena nggak mungkin kan ia menginap di kosku ini. Jadi aku mengantarnya sampai ke hotel. Lagi pula, aku nggak nginap kok di sana. Sehabis makan malam, aku kembali lagi ke kos. Jelas Irfan panjang lebar. Tiba-tiba, Irfan mengambil handphonenya, lalu memperlihatkan sebuah foto keluarganya padaku. Kalau kamu masih tidak percaya, kamu bisa lihat foto ini, Jo. Ini ibuku, ini ayahku, ini Bang Ilham, ini aku, dan ini 2 orang adik perempuanku. Ucap Irfan sambil menunjuk satu-satu orang-orang yang ia sebut tersebut. Aku hanya bisa terdiam mendengarkan semua itu. Aku merasa malu sendiri. Aku minta maaf ya, Van, ujarku akhirnya. Kamu gak perlu minta maaf, Jo. Aku ngerti kok. Lagi pula, aku senang kalau kamu mencemburuiku, balas Irfan. Kenapa? Tanyaku spontan. Karena itu berarti kamu benar-benar mencintaiku, jawab Irfan pelan. Aku memang benar-benar mencintai kamu, Irfan, balasku. Aku juga benar-benar mencintai kamu, Johan, ucap Irfan penuh perasaan.
Setelah berkata demikian, Irfan pun menarik tubuhku dalam dekapan hangatnya. Aku tersenyum sendiri membayangkan semua kejadian itu. Terus terang aku merasa malu mengingat itu semua. Kenapa juga aku mencurigai Irfan dengan abang kandungnya? Kenapa aku harus cemburu pada abang kandungnya? Walaupun semua itu terjadi hanya karena aku memang tidak tahu kalau laki-laki tersebut adalah abang kandung Irfan. Tapi tetap saja aku merasa malu, terutama karena Irfan sering meledekku dengan mengingatkanku akan kejadian tersebut. Namun yang pasti, ada banyak hikmah yang aku dapatkan karena kejadian tersebut. Di antaranya mungkin kami jadi semakin tahu dan semakin yakin dengan perasaan kami masing-masing. Dan juga aku jadi tahu keluarga Irfan yang tinggal jauh di kota lain. Itulah kisah cintaku bersama pacar sahabatku yang tampan dan gagah itu. Hubungan kami pun berjalan dengan indah. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Salam sayang selalu untuk kalian semua.